Bapak Ibu, jadi materi pertama udah selesai, sudah kita selesaikan molor sekian banyak ini, tapi nggak apa-apa. Ini jadi satu rangkaian Bapak Ibu. Kita konsisten aja nanti untuk sesi yang kedua ini kita tepat selesaikan jam 10 Bapak Ibu, karena jatah waktu saya itu jam 10. Nah, ini dua literasi ini bergandengan ya, Bu Asmil ya sama Bu Bariroh ya, yang tetap stay di situ. Jadi ini apa namanya, yang berikutnya adalah literasi integrasi. Di depan sudah saya singgung kan Bapak Ibu ya, di depan sudah saya singgung terkait dengan bagaimana sebuah ilustrasi ya, bagaimana sebuah gambar itu bisa kita kombinasikan antara beberapa literasi yang ada. Jadi kayak gitu. Baik, eh, saya juga izin kepada Bapak Ibu untuk share screen lagi. Oke, wawasan literasi integrasi. Baik, ini Bapak Ibu. Oke, sebentar. Nah, sudah bisa disaksikan materi saya? Sudah nyampe ke Bapak Ibu, nggih? Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Bisa, Pak. Baik. Bagaimana alur pelatihan kali ini? Jadi pendahuluannya saya ngikut pendahuluannya di literasi sains tadi ya Bapak Ibu ya, karena memang antara masing-masing literasi itu punya punya narasi dan penjelasan sendiri-sendiri. Tapi untuk yang literasi integrasi ini kita ngikut pendahuluannya literasi numerasi, literasi sains, literasi sosial budaya dan literasi membaca. Oke. Kemudian bagaimana memahami wawasan literasi integrasi dan menjelaskan contoh pengintegrasian pada mapel. Nah, ini Bapak Ibu nanti ya. Yang jadi intinya ini sebenarnya akan dimulai pada bagian ketiga. Ini. Kemudian nanti menjelaskan ragam modul literasi integrasi dan terakhir adalah refleksi. Baik Bapak Ibu, eh, saya tidak usah berkomentar banyak terkait dengan brainstorming ini. Coba Bapak Ibu langsung konsen pada gambar ini Bapak Ibu. Nah, pada gambar yang ada di sebelah kanan nih. Oke, ini ada 4 gambar ya Bapak Ibu ya. Ada gambar ikan nasi, kemudian di sini ada apa namanya menu-menu terkait dengan lauknya, kemudian yang bawah ada menu terkait dengan apa namanya minumannya, kemudian ini ada makanan tambahannya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini apa namanya gambar yang ada di samping ini nanti karena yang kita bahas adalah literasi integrasi Bapak Ibu ya. Masing-masing ini bisa kita tinjau dari empat literasi yang ada, yaitu literasi sains, literasi sosial budaya, literasi numerasi, dan literasi membaca. Baik, silakan raise hand Bapak Ibu. Kira-kira siapa yang mau mengomentari salah satu gambar yang ada di sini dikaitkan dengan 4 macam literasi tadi? Oke, silakan Bapak Ibu. Ini kalau apa namanya kita minta untuk raise hand itu agak berat ya. Agak berat kalau kalau nggak ditunjuk ini, aduh Ibu, Bapak, Bapak. Coba. Oke. Bu, Ibu siapa ya? Bentar. Ini Bu Uun sudah on kamera, tapi cuman backgroundnya Bu Uun. Halo Bu Uun, Bu Uun. Iya, Bu Uun ngilang. Oke, Bu Niken, Bu Niken, Bu Niken, halo, halo Bu Niken, halo Bu Niken. Nah, saya tak ke Pak Sokip aja kalau gitu. Nah, halo Pak Sokip. Iya, Pak. Oke, alhamdulillah ketemu lagi Pak Sokip. Waktunya. Oke, saya kalau 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 menu makanan ini kayaknya pas sih Kak kalau Pak Sokip ini. Ayo Pak Sokip berkomentar Pak Sokip, silakan.
Terima kasih Pak. Kebetulan di depan saya ada sebuah judul ini. Loh, Bukan kok ini. Ini juga pamer menu ya Pak makanan Sogip. ini. Iya, iya, malah di depan saya adanya kabel nih, malah. Ya, silakan Pak Sogip. Oke. Terima kasih Pak. Ini berkaitan dengan satu gambar apa dua gambar? Satu aja Pak Sogip, satu tapi lengkap Pak Sogip. Nah, gitu. Ya, saya pilih ke menu tentang daftar makanan dan harga. Oke, siap, Kalau saya silakan. lihat dikaitkan dengan literasi membaca, tentunya dengan hanya dipasang gambar, kita sudah tahu mana menu yang paling kita suka. Misalnya ini ada nasi ayam rica-rica, berarti harganya 15.000. Kemudian nasi goreng seafood harganya 18.000. Kita masuk saja, kita melihat jadwal itu kan sudah tahu kita. Oh, ini makanan favorit saya. Kemudian dari gambar itu muncul juga literasi numerasi bahwa dengan kita pesan misalnya 4 menu, tentu muncul akan harga itu berapa, langsung kita akan paham. Nggak usah ditanya oleh resepsionis, kan kita sudah langsung paham, berarti kita harus membayar nanti setelah makan sekian sekian. Dan itu harus kita sesuaikan dengan apa ya, isi dompet kita tentunya. Tidak mungkin kita pesan yang lebih yang dari kita bawa. Jawel Kemudian temennya Pak Sogip. Iya. apa? Jawel temennya utang Pak Sogip. Ya, Oh iya. silakan dilanjut. Oke, bisa itu. Kemudian juga kalau kita lebih luas cakrawala panjang kita, besok misalnya nih masih anak-anak, kita mengajak anak, kemudian kita makan, oh Bapak kalau makan habisnya sekian. Kalau nanti saya dewasa misalnya dalam benak anak-anak, kalau saya usaha tentang restoran seperti ini, alangkah baiknya juga kalau penghasilannya juga besar. Kalau misalnya nasi goreng itu 15.000 itu jualnya. Kalau saya bisa belanja pastinya 7.000 untuk bahan mentahnya, otomatis labanya nanti kan misalnya 8.000. 8.000 kali berapa porsi satu hari. Nah, itu kan sudah muncul sendiri numerasi, literasi numerasi. Siap. Kemudian apalagi Pak? Numerasi sain. Ya, sainnya, Pak. Mungkin Ya, bisa numerasi sain difokuskan, ya, di difokuskan restoran itu kan pada mapel apa gitu, Pak, untuk sainnya. Nah, di gambar gitu, coba silakan, Pak. Oke. nomor berapa Pak? Ya, tetap tetap masih di menu makanannya yang Bapak pilih tadi. Oke, itu berkaitan dengan mapel apa barangkali. Oh ya, tentunya mapel yang masuk dan terintegrasi di makanan tersebut banyak sekali. Bisa matematika, bisa IPAS, bisa PJOK, karena makanan akan berkaitan dan kesehatan juga. Nah, itu manfaatnya makanan nasi itu termasuk karbohidrat. Nah, itu berapa persen yang harus kita makan, kalau banyak-banyak mungkin bisa diabetes kalau orang tua. Mungkin itu. Oke, Salah oke, satu oke. efek Siap, dari siap. makanan. Oke, bagus Pak Sugep. Cukup. Terima kasih sudah sangat lengkap. Oke, Itu yang kita maksudkan. Ya. ngapunten terlalu ngelawer nih. Mboten, memang memang seperti itu Pak Sogib. Nah, dengan Pak Sogib sudah menyampaikan secara detail begitu, maka nanti kita malah lebih mudah untuk mendeskripsikan poin-poinnya. Nah, gitu. Sehingga teman-teman yang ada di forum ini gitu ya, dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Sohib bisa menyimpulkan, oh poin satu ini, poin dua, misalkan poin satu literasi literasi sainsnya ada di sini. Keterkaitan materinya, misal materi biologi, nah, terkait terkait dengan materi PJOK, CK-nya barangkali nanti dikembangkan, CK-nya ada di sini, nah gitu ya. Terus kemudian kompetensinya ada di sini. Nah itu yang kita nanti harapkan muncul di penugasan di literasi literasi integrasi ini, gitu Bapak Ibu.
Baik, sudah sangat lengkap Pak Sakib. Bagus, baik. Itu juga akan berlaku kepada Bapak Ibu ini ya, terkait dengan misalkan nanti ah, Bapak Ibu milih untuk yang menu apa lauk pauknya. Nah, gitu. Monggo nanti dikaitkan dengan biologi, dikaitkan dengan mungkin ada fisika, mungkin ada makanan halalnya, boleh Bapak Ibu itu atau ada makanan ini lagi muncul isu-isu yang apa ikan banyak merkurinya, monggo disilakan gitu. Itu memberikan wawasan kepada siswa Bapak Ibu. Nah, baik. Ini sudah beres berarti brainstormingnya. Nah, ini Bapak Ibu lagi-lagi adalah sampah Bapak Ibu. Ini Pak Abdullah adalah seorang guru MI di kelas 5 fase C. Oke ya. Materi yang akan diajarkan saat ini adalah ekosistem. Oke, jadi materinya adalah ekosistem pada mata pelajaran IPAS. Nah, Pak Abdullah itu punya gambar kayak gini Bapak Ibu. Pak Abdullah itu punya gambar ini gitu loh ya, untuk disuguhkan kepada siswa. Lagi-lagi ini adalah gambar sampah yang menggunung Bapak Ibu ya, gitu. Nah, berikutnya Pak Abdullah akan menggunakan sebuah artikel tentang sampah yang menggunung dan mencemari lingkungan dengan gambar seperti di samping. Pak Abdullah ingin mengintegrasikan keempat literasi dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, jadi dengan gambar ini, Pak Abdullah itu ingin sebagai guru kelas 5 ingin mengintegrasikan empat literasi yang tadi. Itu berilah saran Bapak Ibu, bagaimana bentuk pengintegrasian yang bisa dilakukan oleh Pak Abdullah. Nih. Nah, ini nanti saya stop share-nya dulu. Saya kembali ke sini. Ntar Bapak Ibu. Oke, bentar. Ada di mana ya? Bentar, Bapak Ibu. Oh, ada di sini. Bentar. Oke. Nah, saya izin untuk share screen lagi. Eh, ini. Oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu untuk proyek literasi integrasinya di sini? Sampun nggih? Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu, oke. Nanti Bapak Ibu kita bagi menjadi 3 kelompok besar, ya, 3 kelompok besar. Ini terkait dengan gambar yang barusan Bapak Ibu, nggih. Gambar sampah yang menggunung tadi, yang miliknya Pak Abdullah itu ya. Nah, di sini 3 kelompok besar itu nanti. Kalau goalnya sama ya, goalnya sama di sini nanti Bapak Ibu isi. Yang goals agak saya gedekan Bapak Ibu. Nah, goalnya apa Bapak Ibu? Goalnya adalah apa namanya terkait dengan penanggulangan sampah ini, sampah yang menggunung di pinggir pantai, nah, gitu. Itu goalnya Bapak Ibu tulis ini nanti ya. Bapak Ibu silahkan berkolaborasi. Nah, ini linknya nanti akan saya bagi. Nah, Bapak Ibu tidak boleh mengganggu satu sama lain. Intinya apa? Bapak Ibu nanti kalau pengen mengganggu kelompok satu, misalkan gampang, ini Bapak Ibu del gitu. Nah, atau Bapak Ibu kalau pakai HP, kalau pakai handphone, ini Bapak Ibu tinggal diusuk-usuk, nah, tahu usuk-usuk itu digosok Bapak Ibu ya, tinggal digosok, milik temennya digosok, temennya udah nulis lagi digosok, jangan ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti kerjanya pada lembarnya masing-masing. Ini sudah ada tiga lembar kerja, 1, 2, dan ini kelompoknya yang 3 ini. Ini 3 ini menunjukkan kelompoknya, yang ini kelompok 1. Kemudian yang satunya ini kelompok 2 gitu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti keacak, setelah ini keacak di kelompok masing-masing ini ya Bapak Ibu kerjanya di kelompok sendiri-sendiri. Nah, dari gambar sampah ini Bapak Ibu, dari gambar sampah yang ada ini kan gambar sampah ya, gambar sampah. Misalkan Bapak Ibu meninjau dari literasi sains gitu. Literasi sains. Nah, Bapak Ibu cari CK-nya. Nah, tadi kan saya apa namanya infokan Bapak Ibu untuk memfoto atau memprint screen dari CK tadi kan, CK-CK yang saya sampaikan tadi literasi sains gitu. Nah, Bapak Ibu tulis pilih CK mana? Apakah CK 1 atau CK 2
dengan deskripsinya Bapak Ibu tulis di sini. Deskripsinya itu ada di sebelah kanannya tadi, tulis ini. Nah, kompetensinya yang ada di sebelah kiri tadi Bapak Ibu pilih yang mana gitu. Nah, ini kalau pas tadi Bapak Ibu apa kelewat mengikuti, intinya pas itu tidak mengikuti, maka akan bingung ini. Ini apa nih maksudnya ya? Yang kanan kiri itu yang mana gitu. Mungkin kebingungan di situ. Oke. Kemudian konten dan konteksnya. Nah, Bapak Ibu tulis di sini terkait dengan komentar dari Bapak Ibu terkait pada sampah yang ada di sini. Nah, kemudian mungkin Bapak Ibu mengkaji dari literasi membaca. Nah, ini sama, ini CK-nya mana dan selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu bisa jadi meninjau dari literasi numerasi. Ini untuk kelompok satu. Kalau Bapak Ibu nggak cocok, oh saya nggak mau melihat gambar sampah ini dari literasi membaca, ya Bapak Ibu ganti ini. Ini silakan diganti Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu ganti ini. Begitu juga dengan yang lain. Misalkan pas kelompok dua. Kelompok dua ini saya beri titik-titik. Literasi apa yang Bapak Ibu pengen masukkan ketika melihat gambar sampah. Literasi apa lagi dan literasi apa lagi juga. Nah, ini saya kalau misalkan literasi integrasi saya minta untuk minimal 3 literasi yang dimunculkan. Dan kelompok satu, kelompok dua, dan kelompok tiga itu bisa jadi beda. Ini beda literasinya ya maksud saya yang diambil. Oke. Berikutnya adalah nama kelompok Bapak Ibu di sini, yaitu kelompok Bapak Ibu yang ada di apa namanya breakout room nanti setelah ini ya. Jadi ini nanti Bapak Ibu tulis nama kelompoknya. Kalau tidak hadir ya tidak usah ditulis, nggih. Nanti kalau misalkan pas saya bagi breakout room ternyata Bapak Ibu tidak gabung ke breakout room, berarti Bapak Ibu sedang tidak ada di tempat gitu. Nanti biar saya temani di main room ini ya. Saya temani Bapak Ibu ini kok enggak ada gitu ya, enggak gabung, oh berarti Bapak Ibu pergi gitu ya. Oke, baik. Bisa dipahami Bapak Ibu untuk tugasnya ini? Ada Insya Allah pertanyaan? bisa. Insya Allah bisa. Baik, saya stop share-nya. Saya kembali ke apa namanya ke materi yang tadi. Baik. Oke, literasi integrasi. Nah, kita tadi di sudah sampai di sini ya. Sudah sampai sampai sini tadi ya. Baik. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan dulu. Ini udah. Nah, jadi namanya literasi integrasi itu ya gitu, Bapak Ibu. Ini literasi, keempat literasi itu ada di sini semua. Mulai numerasi, sains, membaca, dan sosbud. Nah, ini mata pelajarannya bisa jadi ketika Bapak Ibu lahir, apa namanya, memutuskan untuk itu diambil literasi sainsnya, misal mapelnya apa? Misal biologi, misal fisika, misal kimia, ya atau itu secara terpadu misalkan IPAS gitu boleh. Kemudian yang membaca ini silakan diintegrasikan di sini, oke. Semuanya nanti ada kompetensi, kemudian konteks dan konten secara lengkap seperti yang saya buat di bagan yang harus Bapak isi, yang harus Bapak Ibu isi seperti tadi, kayak gitu Bapak Ibu. Itu ini udah CK-CK-nya, dasar pemilihan CK. Nah, apakah CK setiap literasi itu harus sama atau boleh beda ini Bapak Ibu? Intinya boleh beda kan Bapak Ibu? Jadi CK-nya itu boleh sama, boleh beda. Intinya ketika Bapak Ibu apa namanya mengarahkan peserta didik itu pada capaian kompetensi yang berbeda, otomatis juga berbeda gitu. Nggak ada masalah, tidak harus sama. Baik, saya lanjut. Nah, ini saya ulang sekali lagi untuk literasi membaca. Ya, ini kemarin sudah disampaikan oleh Bapak atau Ibu instruktur ya untuk literasi membaca ini ada 3 juga. Literasi numerasinya, kompetensinya juga ada 3. Literasi sains tadi yang barusan saya sampaikan tadi juga ada 3. Begitu juga untuk literasi shortbook juga ada 3. Nah, ini kompetensinya yang nanti harus ditempelkan pada apa namanya Canva yang tadi Bapak Ibu yang tadi saya tunjukkan itu Bapak Ibu ya. Jadi kayak gini. Oke. Nah, kalau ini sudah diajari kan Bapak Ibu cara membaca raport AKMI kan kemarin. Jadi menunjukkan CK yang dibutuhkan untuk jenjang MI kan CK1 sampai CK5 kan. Ini untuk madrasah madrasah ibtidaiyah. Nah, jadi kalau misalkan contoh seperti ini, contoh yang ada di layar ini gambarnya cuman warna 2 Bapak Ibu, merah dan
hijau itu merah dan hijau. Merah itu berarti rata-rata nasional, yang hijau itu rasa-rasa kabupaten. Rata-rata kok rasa-rasa sih Bapak Ibu. Rata-rata ya, rata-rata kabupaten. Nah, kalau rapotnya muncul seperti ini, artinya apa? Artinya sekolah Bapak Ibu itu mewakili, berarti ya, mewakili kabupaten. Harusnya ketika misalkan satu kabupaten itu ditunjuk, misalkan lebih dari satu, atau dua, atau tiga, maka ini gambarnya harus ada tiga. Yang satu merah, yang satu hijau, yang satunya itu biasanya abu-abu. Nah, abu-abu itu menunjukkan posisi madrasah. Nah, harusnya tiga, tapi kalau ada dua berarti ini mewakili kabupaten. Misalkan ini MI, misalkan misalkan apa namanya madrasah madrasah atau Min 2 misalnya begitu ya. Misalkan Min 2 Tulungagung gitu. Nah, kebetulan ini cara membacanya untuk literasi, literasi membaca, saya ambil contoh satu. Literasi membacanya ternyata Min 2 Tulungagung itu sudah melebihi rata-rata nasional. Itu. Nah, rata-rata nasionalnya di sini dia berada di CK3 tapi masih ada di bawah. Itu sementara Min 2, nah ini sudah ada di sini. Oke, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa untuk literasi membacanya itu berada pada level cakap. Nah, cakap gitu. Ini sudah melebihi rata-rata nasional ya gitu Bapak Ibu ya. Oke, itu sekedar contohnya itu untuk MI. Nah, karena Bapak Ibu ada di MI, maka Bapak Ibu harus ya Bapak Ibu harus bisa membaca raport AKMI MI. Ini suatu keharusan bagi Bapak Ibu ya. Nanti minta ke operator, Mas operator, Mbak operator, saya coba minta deh ini rapotnya Miss atau Min ini gitu ya, Min kita gitu. Nah, nanti Bapak Ibu belajar membaca. Oh, ternyata apa namanya siswa kelas 5 yang dijadikan sebagai sampel untuk AKMI ini kurang di sini loh gitu. Nah, sehingga pembelajaran kita untuk kemarin sudah saya sampaikan, kita bisa mengintervensi model maupun model pembelajaran maupun pensikapan pensikapan terhadap terhadap capaian tujuan pembelajaran tertentu itu bisa kita lakukan Bapak Ibu. Ya. Jadi harus kita deteksi. Nah, bukankah AKMI itu sebagai apa namanya diagnostik kan kemarin itu sudah saya sampaikan kan, Bapak Ibu ya. Nah, sehingga di situ Bapak Ibu betul-betul bisa memahami di level apa gitu dan apa yang harus diperbaiki. Itu. Ini kalau ini contohnya literasi jenjang MI ya pada mapel IPAS itu misalkan konten dan konteksnya seperti ini literasi membaca, literasi sainsnya begini, kemudian literasi numerasinya begini pada tema pencemaran lingkungan. Ini kayak tadi kan Bapak Ibu ya, kayak yang jadi tugas Bapak Ibu sekarang ini kan yang akan Bapak Ibu kerjakan. Oke, baik, saya lanjut. Nah, ini kalau MTS gak usah ya Bapak Ibu ya karena bukan bukan di jenjang Bapak Ibu ininya. Ini kita lanjut aja. Ini gak usah juga, MA juga gak usah, tapi Bapak Ibu nanti baca ya. Baca. Artinya apa? Ini materi kan ada di LMS kan nanti. Jadi Bapak Ibu tinggal baca saja. Oke, ragam modulnya untuk jenjang MI itu biasanya terkait dengan integrasi adalah modul atau mapel IPAS ya. Mapel IPAS. Temanya adalah pencemaran lingkungan. Nanti cocok dengan gambar yang tadi yang akan kita kerjakan bersama itu. Oke. Nah, ini udah tadi apa namanya? Ada di Q berapa tadi? Ada Q yang di pembelajaran apa? Wawasan literasi sains tadi. Kemudian ini juga udah saya jelaskan. Baik. Bapak Ibu, Eh, ini adalah lembar sebelum lembar terakhir. Saya mohon Bapak Ibu apa namanya refleksi dari apa yang sudah Bapak Ibu pahami sampai sampai detik ini gitu ya. Kalau yang literasi sains tadi, Bapak Ibu dengan saya sampaikan literasi integrasi ini apa yang sudah dipahami. Oke, baik. Saya coba panggil hmm, Bu Yurida tadi sudah bisa speakernya Bu. Bu Yurida. Ah, belum.
Oke, Bu Bariro, Bu Bariro. Ya, Bu Bariro. Silakan Bu Bariro. Eh, apa yang sudah apa yang sudah Ibu dapat hal-hal apa ini? Hal-hal baru apa terkait dengan literasi integrasi? Silakan Bu Bariro. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Ya, jadi untuk refleksi dan pemahaman, hal baru apa yang dipelajari. Jadi, untuk hari ini tadi yang dipelajari yaitu tentang literasi integrasi ya. Ya. Integrasi sendiri yaitu hampir sama seperti literasi sosial budaya. Ya. Terus apa yang belum dikuasai di sini yang belum saya kuasai yaitu tentang ini Pak, yaitu menjelaskan contoh pencemaran ya, pencemaran lingkungan. Nah, itu kan masuk di dalam literasi integrasi kan gitu. Nah, itu maksudnya gimana? Saya belum paham kan gitu. Terus apa yang paling dikuasai? Di sini yang paling saya kuasai yaitu tentang literasi numerasi, Pak. Kalau literasi numerasi kan tentang angka. Nah, itu yang paling saya kuasai. Mengapa, Bu? Apa karena Ibu basisnya matematika? Barangkali. Saya paling suka untuk berhitung, Pak. Oh gitu. Iya. Oke. Dan juga literasi sosial budaya itu saya sangat memahami. Tapi kalau tentang literasi integrasi itu saya belum paham, Pak. Oke. Tapi Terus, tapi literasi sosbud dan literasi numerasi sudah paham, Bu ya? insya Allah, Nah, sampun. berarti nanti bisa bisa memadukan antara dua literasi itu kan, Bu ya. Jadi, oh kalau ini numerasi, ini sosbudnya nanti saya padukan. Tinggal kurang satu aja, Bu. Tinggal kurang satu aja yaitu literasi eh, membaca atau literasi sainnya nanti. Nah, tinggal milih gitu, Bu. Baik, silakan lanjut, Ibu. Terus. Ya. Terus apa yang akan dilakukan untuk memperkuat pengetahuan ini? Mm-mm. Lebih banyak lebih banyak cari ilmu lagi gitu loh, Pak. Kemana, Cari Bu? pengetahuan lagi. Mm-mm. Di sini, Pak. Oh, di sini. Oke. Iya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Silakan satu Iya. lagi. Silakan satu lagi. Bisa raise Bapak Ibu. Bisa angkat tangan. Silakan Bapak Ibu. Ada yang bisa bantu? Baik, cukup, gak apa-apa. Ini sudah waktunya hampir kurang 10 menit ya. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih atas jawabannya, Bu Bariroh. Jadi walaupun ya nggak masalah ya, namanya belajar. Mungkin yang hari ini, karena di setiap kita itu kan ada beda konsentrasi, konsentrasi mapel ya dulu ketika mungkin background kuliahnya gitu ya, sehingga wajar. Mungkin Bu Bariro senengnya matematika, seneng ngitung, nah, krono misalkan duitnya akeh, nah gitu ya. Nah jadi dihitung, terus kemudian Amin, Pak, amin. ya amin. Ada yang senengnya membaca gitu ya, literasi membaca gitu ya, seneng baca WA panjang gitu ya, barangkali gitu. Jadi beragam kita yang ada di sini di forum ini. Nggak ada masalah Bapak Ibu, tidak ada masalah juga. Barangkali yang memang sain itu agak susah ya Bu ya, agak-agak susah ya gitu. Karena juga banyak yang tidak suka. Dan mungkin di antara Bapak Ibu dulu salah satu mata pelajaran ketika sekolah di madrasah aliyah atau di SMA mata pelajaran yang tidak disukai itu adalah mata pelajaran fisika, misalnya gitu ya. Biologi itu gak suka sama sekali, apalagi jurusannya IPS itu ya. Jadi kan sudah lama ndak mempelajari kan gitu ya. Bukan nggak suka sih sebenarnya, tapi sudah lama nggak mempelajari. Tapi yakin ketika Bapak Ibu sudah ada sebagai guru madrasah itu mesti terpaksa belajar lagi kan gitu ya. Terpaksa belajar lagi, terus belajar gitu ya, walaupun dengan perasaan rotok ndak penak gitu ya, tapi tetap harus belajar. Oke. Baik, begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk literasi integrasi. Baik,
apa namanya, saya share dulu ya. Saya share dulu di grup terkait dengan penugasan Bapak Ibu hari ini ya untuk literasi sains dan eh, literasi integrasi. Baik, oke, saya teruskan. Ya, grupnya nanti keliru grup ya Bapak Ibu ya. Oke, Akmi, oh ini, oh, bukan sih. Akmi JTI 1006. Oh, oh ini, udah. Baik, sudah saya share Bapak Ibu. Itu yang atas ya. Sudah saya share di HP masing-masing. Yang atas itu adalah tugas untuk literasi integrasi Bapak Ibu. Yang hari ini Bapak Ibu langsung bekerja ya. Kemudian untuk yang link pengumpulan tugas literasi sains itu ada di Google Form. Itu adalah jawaban dari Q yang tadi Bapak Ibu ya. Yang Q1, Q2, Q3 sampai Q11 tadi gitu. Itu untuk penugasan yang ini gitu ya, yang apa namanya, dua macam literasi ini. Nah, ini Bapak Ibu, apa namanya, untuk yang link pengumpulan pakai form ini boleh tidak harus selesai hari ini ya, maksimal besok malam ya, maksimal besok malam untuk uploadnya. Terus kemudian untuk yang Canva itu linknya sudah saya share. Itu apa namanya, kelompoknya saya bagi sekarang ya Bapak Ibu ya. Kelompoknya saya bagi sekarang. Terus nanti Bapak Ibu tepat pukul 10 ya, tepat pukul 10 kembali ke main room ya, karena sudah ditunggu oleh Pak Hamdan sebagai pemateri berikutnya. Tepat jam 10 harus kembali ke main room. Oke, baik sebentar. Ini saya stop share-nya, share screen-nya saya stop. Kemudian, oke, breakout room. Ini saya bagi menjadi 3 kelompok, Bapak Ibu, sesuai dengan Canva yang ada di situ. Bapak Ibu mainnya Canva di HP boleh ya. Sekali lagi jangan mengganggu kelompok yang lain, karena ketika jari Bapak Ibu digosok-gosok di situ, maka yang lain akan pindah-pindah gitu ya. Nanti akan menyebabkan apa namanya, kebingungan di sana sini gitu ya. Baik, saya buat. Nanti di layar HP atau laptop Bapak Ibu akan muncul join ya, join room yang sudah saya buat ini Bapak Ibu ya. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Untuk kanvanya yang ini yang sekarang mau kita kerjakan, nanti jam 10 tepat diakhiri dan Bapak Ibu langsung kembali ke ruang utama ya. Saya menunggu di main room ini, eh, apa namanya, jam 10 tepat. Paham ya Bapak Ibu ya? Halo, mohon konfirmasinya bisa dipahami ya? Bu Bu Aninda bisa dipahami ya? Bu Anin ya? Belum, Bapak. Oh belum. Dulang lagi ya. Oh gitu. Ah, mu- Bu Sekarang Anin. kan sudah hampir jam 10 toh, Pak. Iya kan. 9.55. Iya, tapi kan sudah 5 menit, apa masih 5 menit Bu ya. Jadi nanti apa namanya, ketemu dengan kelompoknya dulu ya gitu. Ngomong-ngomong gimana? Digarap engkau bengi wae bareng-bareng misal gitu ya, misalkan monggo gak apa-apa gitu ya. Tapi sudah terpantau nanti di saya Bu gitu ya. Baik. Silakan Bapak Ibu gabung pada ruangan masing-masing selama 5 menit. Silakan langsung join ya. Oke, Bu Makrifatun belum join. Bu Makrifatun belum join. Silakan Bu Makrifah. Bu Niken sejak tadi tidak muncul. Bu Yurida belum join. Bu Yurida. Bu Yurida belum join. Silakan join Bu Yurida.
Oke, Bu Yurida. Bu Yurida masih di main room. Nanti nggak dapat kelompok Bu Yurida. Ya, jadi nanti apa juga apa akan dinilai di situ. Pak Priyo, Pak Priyo, Pak Priyo ini siapa ya? Bu Dwi masih di main room. Silakan gabung. Pak Yusmati, Assalamualaikum Pak Yus. Pak Hamdan, Pak Hamdani, Assalamualaikum Pak Hamdan. Pak Hamdani sudah siapkah? Pak Hamdani sudah siap memberikan materi selanjutnya kah? Waalaikumsalam, Pak Ali. Alhamdulillah. Pak Yusmati sejak sejak jam 8 tadi sudah standby ya Pak Yus ya kelihatannya. Iya ya, nyimak. Oh iya, mohon maaf Pak Hmm, Yus kalau kalau tadi mungkin Pak Yus sempat memanggil, saya masih belum iya, belum siap tadi. Tapi alhamdulillah saya lihat Pak Yusmati mengikuti ya dari iya, ya. awal ini ya, dari awal sampai jam ini ya. Alhamdulillah. Saya Waduh, kan iya. tahunya di, Oke. di literasi membaca, Pak Ali. Mohon maaf Pak Yusmati kalau mungkin Nah, saya jelaskannya nah, ada ya. ada kekurangan ya Pak Yus ya. Nah, Ya, nah ini masih belajar perfect, juga. perfect materinya, Pak Ali. Saya pun nambah-nambah ilmu ini dari materi Pak Ali. Iya Pak Yus. Pak Yus tidak bertugas kemana gitu di kementeriannya? Enggak, memang kita kan minta Oke, apa oh gitu. untuk 5 hari ini kan minta surat tugas pada Oh iya iya iya. teman-teman juga. Jadi kita Oke. sengaja nggak keluar. Mm-mm. Oke. Sehat ya Pak Yus ya? Alhamdulillah, Pak Ali. Alhamdulillah. Oke oke. Ini apa saya belum diupload ini Pak Ali, Oh yang yang video-video itu. yang Pak Yus ini Ya, sempat WA ke saya itu ya Pak Yus ya? belum materi-materi video itu belum diupload apa yang lain-lain belum juga belum Oh iya, disampaikan. iya. Kalau yang Persyaratan di perlu. iya kalau yang di LMS itu nguploadnya setelah apa ngekliknya ya Pak Yus ya. Jadi kan kita tinggal ngeklik aja sebenarnya ya. Tinggal klik gitu baru peserta bisa bisa melihat kan. Jadi apa namanya eh, kita klik materi kita itu setelah kita menyampaikan materi. Jadi apa namanya baru peserta bisa download gitu. Seperti yang milik saya itu kan literasi integrasi dan literasi sains ya. Kemarin saya Ya, off dulu lagi, terus nanti ya mungkin nggak apa-apa sih sebenarnya sudah terlanjur di on ya, sudah terlanjur di on itu, terus saya off sebentar, nanti saya on lagi nggak apa-apa gitu. Pak Yus, materi itu kan sudah bisa di-download lah semua oleh peserta Pak Ali. yang di LMS Pak Yus, Ya, bisa Pak Yus, bisa. Ada di oleh tombol, peserta maksudnya, oleh peserta. oh iya, iya. Ada di tombol sebelah sebelah tombol nomor berapa sih itu yang bisa langsung itu diklik langsung langsung download ya Pak Yus itu. Berarti peserta bisa download semuanya Pak Ali. Iya, bisa Pak Nah, Yus, ya, bisa, bisa. maksud- Oke. kan kemarin saya sarankan peserta untuk apa? Untuk, Iya. download materi, baca dulu sehingga teman-teman itu Oke. tidak blank kan ketika penyampaian materi kan. Iya, betul. Itu Halo maksudnya. Pak Hamdani. Assalamualaikum Pak Hamdani. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah ya tepat jam 10 Pak Hamdani sudah bisa menyahut apa yang saya apa yang saya sapa ke panjenengan Bapak apa namanya tadi sempat saya panggil-panggil Pak Yus apa namanya Pak Hamdani ini apa namanya
lagi di mana pikir saya gitu ya. Oke, oke, oke. Sehat Pak Hamdani ya. Ya, Pak Adi. Alhamdulillah, ya Allah, sehat-sehat selalu Pak Hamdani. Ini berarti selama 2 jam ke depan dengan Bapak, nggih, ini nanti ya untuk peserta itu. Oke. Sebentar menunggu kembalinya peserta ke main room ini Pak Hamdani. Terus nanti Pak Hamdani langsung saya pindahkan ke host ya Bapak, nggih. Nggih. Pak Pak Yusmadi barangkali bisa bisa minta tolong untuk memberikan komando di WA grup untuk peserta kembali lagi ke Oke. main room nggih Pak Yusmadi nggih. Oke. Karena sudah ditunggu oleh pemateri berikutnya, sudah ditunggu oleh Pak Hamdani gitu. Nggih. Oke. Oke. Pak Hamdani, Pak Yusmati, saya mohon maaf atas keterlambatan ini ya, walaupun sudah 3 menit untuk Pak Hamdani menunggu. Nggih. Eh, Nggak apa-apa, Pak. nggih, oke, oke. Saya kembali ke ini apa? Ini nanti langsung Pak Hamdani yang merekam nggih, Bapak nggih, untuk yang di Bapak. Oke, terima kasih. Berarti dari saya cukupkan. Mohon maaf, terima kasih banyak atas pendampingannya, penjenengan Pak Hamdani. Saya terima kasih banyak sudah didampingi Pak Yusmati dan Ya. kawan-kawan semuanya. Saya akhiri di sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.